Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Budidama Aprilia dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, berdiri kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmara Bangunputra, Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji Putri, Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh ketika pertempuran berlangsung. Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 putrinya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik setiap hari. Dia disuruh melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmara Bangun telah berhasil melawan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi, dia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengarahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selama beberapa waktu, pengawal mengabarkan ia bertemu dengan seorang gadis yang bermirip Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmara Bangun berangkat ke desa. Dadapan desa itu berseberangan dengan Kelenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang Ande-Ande Lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Abang, Kelenting Ijo, Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar Ande-Ande Lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar, kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan mencuci semua pakaian kotor itu. Perintah Kelenting Biru. Kelenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba, datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar Ande-Ande Lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai ke tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang nampak. Tiba-tiba, muncul kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawari diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat, mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Dan mereka mempersetujui persyaratan itu. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Yuyu Kangkang menawarkan diri dengan syarat Kelenting Kuning harus menciumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang. Ia keluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika itu, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu. Ibu dan ketiga kakak angkatnya sampai duluan di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya pada Ande-Ande Lumut. Tetapi, tak satu pun dari mereka yang terpilih karena sudah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-Ande Lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Dan mereka pun hidup bahagia.